Mahbubah. Ibu Siti Nafidah min Ma'had Talaqil Quran Al-Bantani. Fa'alaiha falyatafaddali mashkuran. Acara kedua kita akan mendengarkan qiraah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Siti Nafidah dari Ma'had Talaqil Quran Banten. Kepada beliau kami persilakan. Udah tadi ada ya, cuman kelempar keluar. Nah ini baru masuk lagi. Bagaimana? Ibu Siti Nafidahnya ada? Ada. Nih tadi dia sudah connecting, cuman nah sudah ada. Silakan Mbak Siti Nafisah, boleh diulangi lagi Mbak Iin. Mbak Siti Nafisah sudah siap ya? Silakan Mbak Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta ghafilin iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sudah Afan? Sama artinya enggak? Iya. Sama artinya? Nggak usah, cukup. Iya. Ya, terima kasih. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tanpa sari tilawah, Ustazah Wanti? Iya. Langsung? Iya. Langsung ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi habibil karim. Wa nastami'u ila barnamijil tsalits huwa al-kutbatul min mudirati BBAqi. Saya qara'uhu lakum ukhtana al-kiramah al-ustadzah Wanti. Fa alaiha fa yatafaddali mashkura. Sekarang kita akan dengarkan rangkaian acara selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah sambutan dari Direktur BBAqi, Ustadzah kita yang kita muliakan, Ustadzah Wanti. Untuk waktunya kami persilakan.
Baik, syukran jazila. Baikin. Haikum jami'an bitahiyatin mubarakatin min dillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda as-sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ukhuwah wa ni'mati fursa litalab 'ilmi fi hadzal waqt al-mubarak. Asa an ya'tiyana Allah ilman katsiran wa naj'al hadzal 'amal jazaan lil akhirah. Amin ya Allah rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir di siang hari ini di meeting Zoom dalam rangka kita mensyiarkan lughal Arabiyah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang istiqamah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati manajemen BB Aki, ada Ustadz Harun, ada Ustazah Duyanti, dan seluruh hadirin hadirat pada siang hari ini. Ada Ustazah Husna juga, alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah acara ini digagas oleh BB Aki. BB Aki adalah lembaga bahasa Arab, singkatan dari belajar bahasa Arab Quran ya. Jadi BB Aki hadir di masa pandemi memang ya. Pada saat pandemi kemudian kita menggagas untuk bisa belajar melalui online. Jadi memang semua sistem pembelajarannya dilaksanakan secara online ya. Alhamdulillah pada saat ini kita memiliki beberapa kelas ya. Ada kelas ikhwan, ada kelas akhwat ya. Ada kelas anak-anak dan ada anak-anak, ada yang laki-laki ya, dan anak perempuan. Mungkin saya bisa tampilkan nanti ya. Nanti di akhir mungkin kita akan tampilkan gambaran dari kelas-kelas yang ada. Jadi kelas-kelas yang ada sekarang ini ada kelas dasar dan ada kelas lanjutan ya. Kelas dasar yang akan dibuka nanti ini kelas yang sudah ada sekarang ini dari mulai Senin pagi ya. Jadi ada kelas itu kita buka dari jam 5.30 pagi ya. Mulai ada jadi sudah ada kelas Senin pagi, Senin siang jam 2, Senin malam jam 9.45, kemudian ada Selasa pagi jam 5.30, ada jam 7, nanti ada lagi jam 15.45 untuk anak-anak yang akhwat, anak-anak yang ikhwannya ada 17.45. Kemudian di hari Rabu kita juga ada kelas jam 2, hari Kamis kita juga ada kelas jam 2 juga, hari Jumat jam 7.30 dan hari Sabtu jam 6.30 itu. Serta yang kelas baru di jam 4 ya. Jadi itu kelas-kelas yang sudah ada. Kita rencanakan buka untuk kelas-kelas baru ini di hari Selasa 14.45 dan Rabu jam 4 itu untuk akhwatnya. Untuk ikhwannya nanti kita akan buka di jam Selasa jam 9 dan Sabtu jam 9. Kita berharap dengan memasyarakatkan bahasa Arab, terutama bahasa Arab Quran, kita ingin ikut kontribusi dalam mengajak masyarakat memahami Al-Quran ya, lebih khusyuk dalam berdoa, lebih khusyuk dalam sholat ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mewujudkan itu ya. Dan kitab yang kita pakai Dursuluga nanti akan disampaikan oleh Ustadz Harun. Mudah-mudahan kehadiran BB Aki ini bisa menjadi oase ya di
di tengah kehidupan dan bisa berkontribusi dalam peradaban Islam. Nakhtatim qalina hadza bilhamdalillah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa an nahsyura syafaatiha fi yaumil qiyamati jami'an. Amin. Jazakillahu khair Ustadzah Wanti. Wa nakhtu ila barnamijil rabi huwa ta'limu lughatul arabiyyah. Al-maudu belajar bahasa Arab. Susah atau gampang sih? Saya balighuhu lakum akhuna al-mukarram al-Ustadz Harun Al-Maduri. Saya ingin memperkenalkan sebentar Ustadz Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Harun. Ustadz Harun sudah hadir ya? Ya. Salam Ustadz Harun, apa kabar? Untuk saudara-saudara semua, izinkan saya membacakan sedikit tentang Ustadz kita, guru kita sekarang ya. Beliau adalah Ustadz Harun tentu saja, lahir di Bangkalan tanggal 30 Juli 1991. Berarti asli Madura ya. Ya, Ustadz Harun Al-Maduri ya. Ustadz Harun, Masya Allah, ini berarti baru saja ya mencapai usia 30 tahun Masehi ya Ustadz ya. Tahun 2001 ya, bulan Juli 2021. Sekarang beliau tinggal di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pengalaman hidup beliau yang saya mendapatkan informasinya ini, Masya Allah ya, tidak jauh dari Al-Quran, mengajarkan di pondok pesantren dan juga tentu saja sekarang diantaranya menjadi bagian dari tim manajemen BBAKI ya Ustadz ya. Bagi teman-teman yang ingin mencatat, menghubungi beliau, bisa menghubungi beliau di nomor 0858 5628 9661. Ya, sekarang kita akan mendengarkan tausiah ya, penyemangat dari Ustadz Harun. Apa sih pentingnya Al-Qur'an, belajar bahasa Arab? Saya adalah salah satu muridnya BBAKI nih ya. Sebetulnya susah atau gampang sih? Jujur ya Ustadz, menurut saya itu susah. Makanya saya belajar gitu kan ya. Nah, ini mungkin sangat kita butuhkan informasi yang lebih mendetil lagi. Kalau ternyata sebetulnya bahasa Arab itu sebetulnya asik-asik aja. Benarkah seperti itu? Ayo kita dengarkan bagaimana Ustadz Harun bisa memberikan kita suguhan ilmu yang insya Allah membuat hati kita lebih sejuk. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Tafadhol Ustadz. Naam, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja al-ayah. Wa qala Ustaz, Naam. Ada terdengar feedback? Apakah ada dua? Coba cek suaranya lagi. Ya. Pakai dua handphone dengan laptop kah Ustaz, atau satu aja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fi muhkamil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال أيضا إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Hadirin الكرام أستاذة هواتي المديرة BBAKI تعليم اللغات العربية القرآنية وكل الأساتذة والأساتذة BBAKI تعليم اللغات العربية القرآنية الذي سمعنا وحببناه. أولا حيا نشكر الله عز وجل لأن بعنايته وبرحمته نحن نستطيع أن نستطيع أن نجمع في هذا المكان، يعني في الزون إن شاء الله مباركا آمين يا رب العالمين.
ولا أنسى أن أشكر على رئيس الجلسة إنسا فطري. نعم. ولا أنسى أن أشكر على رئيس الجلسة التي أعطانيها لألقي الخطبة في هذه الساعة، وأقول لكم شكرا جزيلا. أيها الحاضرون رحمكم الله. والآن ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد أرشد الناس من الظلمات إلى النور. أيها الحاضرون رحمكم الله تبارك وتعالى، هيا ندعو الله عز وجل جميعا قبل تعليم اللغات العربية في كتاب دروس اللغات العربية لغير الناطقين بها. وقبل ذلك نحن نتوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى شيخنا العلامة عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأزهاره ولو حضر جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين، وثم خصوصا إلى شيخنا العلامة عبد الرحيم شاون الله الفاتحة والدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله تبارك الله. نحن نستطيع أن ندعو الله عز وجل إن شاء الله مباركا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini, pada kesempatan ini Al-Fakir Harun Al-Manduri insyaallah bisa bersama, bisa untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab ta'lim al-lughatil arabiyyah al-Qur'aniyah. Ustadz Harun sudah buka di sudah kelihatan semua ya insyaallah ya. Di tema sebelumnya kita ditanyakan tentang belajar bahasa Arab mudah apa tidak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Belajar bahasa Arab itu sulit enggak sih? Itu pertanyaannya atau tema yang sudah ada. Kami akan bahas BBA belajar bahasa Arab Quran 19 tanggal 19 bulan 9 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lughatil arabiyyah sahlatun liman aradaha. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah bagi siapa yang menginginkannya. Sebuah ungkapan yang tidak berlebihan, karena suatu itu akan menjadi mudah jika dalam pikiran kita telah terbentuk sebuah persepsi keyakinan bahwa adalah mudah jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Kita membahas tentang bahasa Arab itu mudah. Kalau kita membahas tentang bahasa Arab itu mudah, maka banyak bertentangan oleh mudaris-mudaris yang lain atau juga pengajar-pengajar yang lain. Hakikatnya bahasa Arab itu difficult atau sulit. Pada hakikatnya seperti itu. Tapi kita ubah bahasa Arab itu bisa menjadi mudah atau menjadi gampang. Dengan apa? Innal lughatil arabiyyah sahlah liman aradaha. Kita akan mudah kalau kita sendiri ingin. Itu seperti aja dulu.
kita bahasa Arab yang sulit itu akan bisa jadi mudah ketika keinginan kita sudah bersungguh-sungguh. Sebuah ungkapan yang tidak berlebihan, karena sesuatu itu akan menjadi mudah jika dalam pikiran kita telah terbentuk sebuah persepsi keyakinan bahwa ia adalah mudah jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita mempunyai murid susah dalam belajar bahasa Arab, maka coba dilihat murid tersebut apakah beliau sungguh-sungguh, apa karena terpaksa, atau juga beliau belajarnya karena terpaksa dari orang tua, ataupun karena memang harus dari keadaan seperti itu, tidak bersungguh-sungguh, maka jadi sulit sendiri. Kalau kita mempunyai kesungguhan dalam belajar atau bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab, insya Allah semuanya bisa. Manjadah wajadah. Siapa bersungguh-sungguh, siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapat cita-citanya. Man syarah wasalah. Kalau kita berjalan di jalan realnya, wasalah, insya Allah akan kita sampai. Yang kita inginkan pasti akan tercapai, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa agama mudah berikut mempelajari dalam mengamal dan mengamalkannya. Beliau bersabda, bagaimana bersabdanya? Inna dina usrun. Sesungguh agama inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah atau gampang. Karena itu mengajari bahasa Arab itu mudah, karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama. Bahasa Arab itu mudah. Yang susah kalau kita memang benar-benar gak bisa sama sekali dan tidak mau belajar dan tidak mau bersungguh-sungguh untuk belajar. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah min dzalik. Karena bahasa Arab ini sangat dibutuhkan oleh agama kita. Kita melaksanakan sholat, mungkin kita berbahasa Arab. Mungkin kita ingin melaksanakan azan, kita azan itu berbentukan dari bahasa Arab. Mungkin kita berkeinginan mendoa dengan berbahasa Arab. Mungkin kita juga mau berniat puasa, mungkin kita harus berbahasa Arab. Maka kalau kita bersama di lingkungan kita banyak berbahasa Arab, mengapa disulitkan? Jadi nadina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Oleh karena itu mempelajari bahasa Arab itu mudah karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama. Bahasa Arab mudah, yang susah adalah Ustadz Harun menghilang ya? Halo? Halo Ustadz? Ya. Ya. Tadi sempat menghilang Ustadz. Silakan dilanjutkan. Toyib, kita lanjutkan lagi ya. Kita membaca Al-Quran setiap hari. Jadi dari lisan kita sudah terbiasa. Bacaan sholat, zikir serta azan, sesuatu yang tidak asing, itu memakai bahasa Arab. Jadi tidak lazim bahasa Arab itu ada di sekitar kita. Jadi keyakinan kita harus lebih hebat karena bahasa Arab itu ada di sekitar kita. Dan jangan takut tuh belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu mudah bagi yang mempunyai keinginan yang bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah keinginan yang tinggi dan menganggap bahasa Arab itu bahasa yang dekat dengan kita orang. Insya Allah kalau kita mempunyai keyakinan bersungguh-sungguh, insya Allah manjat wajad. Kalau bahasa Arab, kalau orang pesantren banyak manjat wajadah. Siapa yang manjat mangga pasti akan dapat. Kalau yang penakut tidak akan dapat. Itu kata pesantren. Kata anak pesantren karena saya lulusan dari pesantren. Aslinya
Bahasa yang benar manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai cita-citanya. Insya Allah. Yang pertama kuncinya adalah berkeinginan yang tinggi dan bersungguh-sungguh, berkeinginan tinggi dan menganggap bahasa Arab itu bahasa yang dekat dengan kita. Berniatan mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari agama. Yang pertama, lebih mudah dan memahami baca Al-Quran. Kebanyakan kita hanya membaca doang, tapi tidak memperdulikan maknanya. Kalau kita bisa mentadaburi, bisa mengangan-angani dalam belajar, dalam membacanya, insya Allah kita tambah khusyuk dan tambah tenang, dan insya Allah tambah anteng, insya Allah tambah lama kita untuk mengaji dan tambah senang insya Allah. Yang kedua, lebih mudah menghafal hadis. Banyak al-muhaddis, ada ulama al-muhaddis. Karena kenapa? Karena pastinya dia sudah mahir dalam bahasa Arab, sehingganya mudah untuk menghafal hadis. Hadis itu berbahasa Arab, sehingganya langsung ngerti. Mungkin saya mentasawurkan atau menggambarkan waktu saya di pesantren. Insyaallah tabarakallah tahaddus nikmah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dalam EPTA biasanya EPTA harus menghafal dalam satu pelajaran itu satu kitab. Ada juga kitab seperti halnya kitab yang sudah tebal itu seperti kitab Al-Quran itu setengahnya, biasanya satu ujian itu setengahnya Al-Quran, biasanya seperti itu. Lah kalau waktunya belum sempat, bagaimana caranya? Ya kalau kita bisa bahasa Arab itu mudah. Karena apa? Karena kehebatan dari bahasa Arab itu bisa menjadi kita lebih mudah untuk menghafal hadis. Yang ketiga adalah lebih mudah memahami doa, memahami dan menghafal doa. Para kiai insya Allah itu mahir dalam bahasa Arab. Para ustadz insya Allah mahir dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bikin tambah mudah untuk menghafal doa-doa jika kita tentunya bisa dalam bahasa Arab. Yang nomor 4, lebih mudah memahami ilmu agama. Insya Allah tambah lebih mudah. Karena kita tahu dalam bahasa Arab. Yang nomor 5, kita khusyuk ketika sholat. Itu yang paling penting. Diniatkan seperti itu, insya Allah Allah Ta'ala berikan kita semuanya ini kelancaran dalam hal belajar dalam bahasa Arab insya Allah. Dan langsung ini mengapa dalam, saya buka lagi slide-nya ya. Keunikan dalam bahasa Arab. Kita harus paham tentang bahasa Arab. Kehebatan dari bahasa Arab tersebut juga mempunyai keunikan. Materi pembahasan keunikan bahasa Arab. Pada harokat beda pula pemahaman. Itu sangat penting. Misalkan belajar bahasa Arab itu kenapa kok dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan sulit, memang sulit, tapi kita akan mudah kalau mempunyai semangat yang tinggi dan bersungguh dalam belajar. Itu ya Allah. Dalam bahasa Arab beda harokat, beda pula dalam pemahaman. Lafaz kata yang Ustaz? Suaranya hilang ya Ustaz ya? Iya, suaranya hilang. Iya, nggak ada suara. Hilang. Ustaz? Ustaz Harun?
Ya, sambil Ustadz Harun nanti muncul kembali, nanti kalau yang mau nanya boleh langsung lewat chat ya. Oh, gitu. Jadi lewat chat aja nih, nggak langsung nih ya, Ustaz? Iya, sambil Sementara nunggu kita nanti boleh langsung boleh juga. Nah, ini udah ada. Sambil menunggu Ustadz Harun, silakan yang ingin bertanya bisa Udah ada menuliskan Mbak pertanyaannya, In, ya. Ustadz Harun. Udah ada ya? Oke, baik. Monggo Ustadz. Silakan dilanjutkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ini bisa dilihat ya. Belum Ustadz? Iya. Oke. Sudah baik. dengar ya? Sudah dengar ya? Sudah dapat. Beda harokat, beda pula dalam pemahaman. Lafaz kata yang sama tapi beda dalam arti. Seperti halnya kami baca su'ila ahaduhum man as'adun nasi qol man as'adan nasah. Ini kalau kita amati ada tulisan yang sama. Ada tulisan yang sama pada ini sama ini. Nah, ya kan? Ada yang sama. Ini kalau kita belum tahu tentang bahasa Arab, maka kita sulit untuk mengartikannya. Nah, ini man as'adun nasi, dan juga di sini man as'adan nasa. Kalau kita tidak diharkati, ini kalau tidak diharkati, maka kita sama dalam bentuk kalimatnya. Ini sama ini maka sama. Karena keunikan bahasa Arab itu harus belajarnya memang mulai dari kosong ya. Kata bahasa Arab pertanyaan dan jawaban sama dalam tulisannya. Ini adalah pertanyaan. Su'ila ahaduhum man as'adun nasi qala man as'adan nasah. Ini dalam kalimat pun ini sama. Maka ini pertanyaan dan ini jawabannya, tapi sama dalam kalimatnya. Kalau kita harokati su'ila ahaduhum man as'adun nasi qala man as'adan nasah. Coba lihat artinya. Su'ila ahaduhum, seorang berkata, man as'adun nasi. Jadi artinya siapakah manusia yang paling bahagia? Man ismu istifhamin ismu istifhamin lil akil. Jadi pertanyakan tentang orang yang mempunyai akal. Siapa manusia yang paling bahagia? Jawab qol man as'adan nasa. Ia menjawab orang yang membahagiakan manusia. Dalam bentuk kalimat yang sama tapi beda dalam arti. Masya Allah. Lafaz kata yang sama tapi beda dalam arti. Beginilah kehebatan dalam belajar bahasa Arab dengan nahu dan beda harokat. Beda harokat maka beda pula pemahamannya. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita sama-sama langsung buka kitab yang materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dipahami sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadna bimadadihi wa adbarihi bidari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-ikhwati rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Wal'an lughat al-arabiyyah bi kitabi durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha, insyaallah. Kita sama-sama belajar bahasa Arab yang dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karangan dari Abdul Rahim yang kita tawassulkan barusan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama kita menyimak ya. Sudah terlihat belum? Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Berarti meliputi dalam pelajaran yang pertama. Ada tanbin, isyaratin, mufradin, mudzakkarin, al-qaribi, al-aqil au ghairu aqil. Jadi hadza ini kata petunjuk yang mufrad dan muzakkar, yang dekat khusus orang ataupun benda. Paham ya? Hadza mufradin, mudzakkarin, qaribin, akilin au ghairu akilin. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza ini hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Maksudnya ini ya, ini sebuah rumah. Jadi ini hadza kata tunjuk lil akil au ghairu akil. Hadza menunjukkan bagi orang yang berakal ataupun benda. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Berarti kata tunjuk dalam li ghairi akil. Ini masjid ya. Wa hadza babun. Ini hadza ghairi akil, isim isyarah, mudzakkar, mufrad dan ghairi akil. Hadza ini adalah pintu. Ini adalah pintu. Lanjut. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah sebuah buku. Ini buku. Li ghairil akil. Untuk benda, tidak apa-apa. Hadza ini kata tunjuk untuk benda atau kata tunjuk untuk manusia yang akil. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza maktabun, ini adalah bangku. Hadza maktabun, ini adalah bangku. Hadza sarirun, ini adalah kasur atau ranjang tempat tidur. Hadza kursiun, ini adalah kursi. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah dalam halaman yang pertama. Fi darsil awal, insyaallah. Hadza tentang lafaz hadza. Hadza ismu isyaratin, mufradin, mudzakkarin, qaribin, lil akil au ghairi akil. Semuanya ini ghairi akil, benda semuanya. Tapi hadza ini bukan hanya khusus ghairi akil, juga lil akil, juga bagi yang berakal. Kita pindah kepada halaman berikutnya. Mahaza, apa ini? Ma
harfu istifhamin li ghairi aqil. Ma huruf istifham yang tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Berarti untuk benda. Ma-nya huruf pertanyaan untuk benda. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ahadza baitun, ini ada tambahan alif. Alifnya ini hamzah istifhamin, alif pertanyaan. Apakah ini rumah? Maksudnya ini ya. Apakah ini rumah? Maksudnya di gambar ini. Dijawab na'am, iya, hadza baitun, ini adalah rumah. Ma ini harfu istifhamin ghairi aqil, huruf pertanyaan yang tidak akal, seperti halnya benda, seperti halnya rumah. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza, ini adalah baju. Ini adalah baju. Ahadza sarirun, apakah harfu istifhamin untuk menanyakan soal. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Maksudnya di gambar ini. Apakah ini ranjang? La, ini adalah itu kata-kata nahi. Tidak. La harfu nafyin. Tidak. Bukan. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ahadza miftahun. Maksudnya gambar di kolom ini ya. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Ini bertanya. Ahadza miftahun. Harfu istifhamin. Hadza mufradin mudzakkarin qaribin li ghairi aqil ya. Au li aqil. Miftahun, apakah ini kunci? Ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan. Ini adalah pena yang dimaksud ini. Ma hadza, apa ini? Ma harfu istifhamin, ada tanda tanya. Ma hadza, apa ini? Maksudnya ini ya. Di benda di gambar ada ini. Hadza najmun, ini adalah bintang. Insyaallah kita lanjut ke halaman berikutnya. Tamrinun, latihan. Ma hadza, apa ini? Kalau ada ma berarti as-su'al. Li ghairil akil, untuk benda. Ma hadza, apa ini? Sini ada kata tanya. Maksudnya ini. Dijawab, ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang bisa jawab. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Masya Allah, tabarakallah. Ma, langsung ini yang nomor 2. Ma hadza, apa ini? Di gambar ini ada yang bisa jawab? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Amma ini soal untuk ini soal untuk li ghairi akil, untuk yang tidak berakal ya. Ma hadza, apa ini? Ada yang bisa jawab? Hadza qalamun. Ma hadza, ini kalau ma berarti li ghairi akil, bukan akil. Ma hadza, apa ini? babun. Hadza babun. Ini adalah pintu. Sahih. Ma hadza, apa ini? Yang digambar ini bisa jawab. Baitun. Hadza baitun. Masya Allah, tabarakallah. Sahih. Ma hadza, apa ini? Hadza Kursiyun. Masya Allah, tabarakallah. Pada halaman ini kita langsungkan. Ini latihan yang kedua. Ini ada alif hamzah istifhamin, harfu istifhamin, pertanyaan as-su'al. Ahadza baitun, apakah ini rumah?
Dijawab. Hadza masjidun. Hadza masjidun. La hadza masjidun. Masjidun. Ini kalau ada kubahnya berarti masjid ya. Ya, menarahnya. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Dijawab. La hadza masjidun. Masjidun. Barakallah sahih. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci yang digambar ini? La hadza qalamun. Hadza Qalamun. hadza qalamun. Ini adalah pena. Ini kalau A harfu istifhamin berarti menanyakan ya. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Ahadza qamisun. Apakah ini baju? Naam, hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Ya Allah, tabarakallah. Sahih. Ahadza najmun. Apakah ini bintang? Jawab. Naam, hadza najmun. Hadza najmun. Ya Allah, tabarakallah. Sahih. Kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Mungkin ada yang mau baca daripada pelajaran selanjutnya ini Iqra waktu. Mungkin ada yang coba. Nanti ya, saya baca. Ya, yang mana tugas? Ya, ya. Suara saya terdengar nggak ya? Suara saya terdengar ya? Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? La, hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Ini kunci. Masya Allah, tabarakallah, sahih. Coba dengarkan. Iqra waktu. Iqra ini mengambil dari madi qiraah dan waktu ini mengambil daripada fil madi kata. Iqra ini fi'il amar, pekerjaan yang menyuruh. Iqra, bacalah, waktu dan tulislah. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, hadza sarirun, ma hadza, hadza kursiyun, hadza baitun, la hadza, ma hadza, hadza miftahun. Kita lanjut. Man hadza, man ini as-su'al, pertanyaan lil akil, untuk orang yang berakal. Man ini pertanyaan istifhamin lil akil, pertanyaan untuk orang yang berakal. Man hadza, siapa, bukan apa ini, melainkan man hadza, siapa ini. Coba, man hadza, hadza tabibun. Ini di gambarnya ada tabib ya. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ini adalah anak. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah murid, santri. Santri laki-laki. Ahadza waladun, apakah ini anak? La, hadza rajulun. Ya. Yang difokuskan adalah man. Ada ma, ada man. Ma, mal farqu baina ma wa man. Apa perbedaan antara ma dan man? Kalau ma Untuk benda. ismu istifhamin li ghairi akil, atau menunjukkan kata benda. Kalau man lil akil, untuk yang berakal atau seseorang ya. Kita lanjut. Ma hadza, hadza masjidun. Man hadza, hadza tajirun. Pertanyaannya ma atau man. Ma benda, man itu
al-aqil, seseorang. Hadza kalbun ini adalah kalbun, anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Jawab. Ada yang bisa jawab? Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza kitun. La, hadza kitun, sahih. Hadza himarun, ini adalah himar atau keledai. Ustaz Harun, kita waktunya sudah habis ya, tinggal boleh praktek satu lagi ya Mbak Endang. Oh ya, langsung praktek. Silakan Mbak Endang. Oh ya. Iqra waktub. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La, hadza kitun. Bukan, ini kucing. Ahadza hisanun? Apakah ini kuda? La, hadza himarun. Bukan, ini keledai. Ahadza waladun? Apakah ini anak laki-laki? Naam, benar. Hadza kalbun. Ini anjing. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini unta. Ahadza dikun. Apakah ini ayam jago? Naam, benar. Hadza mendilun. Ini sapu tangan. Man hadza? Siapa ini? Hadza rajulun. Ini pemuda. Ini seorang pemuda. Baik, alhamdulillah. Langsung tanya jawab ya, ada satu pertanyaan di chat ya. Habis itu bisa kita closing. Masya Allah. Baik, karena waktunya juga ya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak teman orang-orang juga yang sedang belajar bahasa Arab, Ustadz, dari Mbak Endang. Ustadz, saya belajar bahasa Arab bolak-balik. Saat diterangin ngerti, hanya bertahan pada hari itu saja, Ustadz. Tapi setelah itu saya lupa lagi. Dan di BBQ ini saya belajar lagi dan mulai paham meski sedikit, minimal ada yang nempel. Alhamdulillah, pengalaman saya total belajar bolak-balik kurang lebih 4 kali dengan buku yang berbeda-beda. Apa yang salah dari saya ya Ustadz? Maksudnya kok kayaknya susah paham gitu ya Ustadz? Iya benar. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya yang bagi kalangan pelajar atau bagi kalangan yang berkeinginan tinggi. Insya Allah, tabarakallah, bisa kami jawab. Untuk ibu yang berkeinginan tinggi seperti yang ibu alami, itu yang pertama, memang ilmu itu al-ilmu adalah pertama adalah ditulis dan dipelajari sendiri, kalau mempunyai keinginan bagus, memang gampang untuk menghilang karena itu ilmu, dan kuncinya memang harus tulis pelajarannya. Walaupun sudah bertitel apapun, kalau sudah tidak mengulang lagi, hatta itu sudah berjabatan atau berstatus ustadz atau sudah berstatus kiai, kalau tidak mempunyai pegangan atau tidak mempunyai kitab atau tulisan, itu akan hilang dengan sendirinya. Apalagi masih pemula untuk belajar, maka cepat hilang. Ya, memang kalau memang belajar itu memang harus rutin, tidak ada kata bolong-bolong bahasanya. Setiap harinya harus rutin dibuka seperti itu. Mungkin yang saya bisa sampaikan itu dulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain.
Mbak In, termute Mbak In. Maaf. Ya Ustadz, terima kasih Masya Allah Ustadz. Jadi dari poin yang tadi Ustadz sampaikan, ada 2 poin kayaknya yang lebih utama pada saat kita belajar. Berarti nggak salah ya Ustadz dari Mbak Endang karena belum paham. Tapi kuncinya adalah sering mengulang dan menuliskan ya Ustadz, biar terikat ilmunya itu. Benar ya Ustadz ya, seperti itu. Iya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan Mbak Endang adalah pertanyaan saya juga. Jadi kuncinya memang harus sabar. Masya Allah. Mbak Wanti, ini Ustadzah Wanti bagaimana? Apakah waktu masih ada atau bagaimana? Closing aja ya, sudah kita closing aja ya. Mohon maaf teman-teman. Sebentar lagi kita juga akan asyar ya. Terima kasih banyak Ustadz. Itu poin pertamanya yang tadi Ustadz sampaikan itu sebetulnya menjawab dari semuanya. Apakah membaca bahasa Arab itu susah? Ternyata kesalahan utamanya dari mindset ya. Kita sudah menganggap itu susah. Padahal Allah sudah mengatakan itu mudah, dan juga ternyata tadi dari yang Ustadz sampaikan juga mengatakan udah pasti dimudahkan. Gitu. Berarti ada kesalahan dari pola pikirnya kita dari awal ya, keinginan. Masya Allah Ustadz itu langsung menjawab semuanya. Baiklah, tidak berpanjang kata, terima kasih untuk Ustadz ya, karena waktu juga sudah mulai adzan ini di asar, izinkan saya menutup pertemuan kita. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Asa'an yanfa'akullah ma sami'ana, amin. Wa nakhtu ila barnamijil khamis wa ihtitam wa doa. Dan sekarang kita sampai ke acara yang terakhir, yang kelima adalah penutupan dan doa. Hayya nakhtatim hadzal baramij bi rakaati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabla nakhtami hadzal baramij natlubu afwa minkum ala kulli khati'at li'anna al-insan mahalul khata' wa nisyan. Sebelum kita tutup pertemuan kita, kami mohon bukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang ada, karena manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ila liqa fi waqtin akhir, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto dulu, Ustadz? Boleh di stop share screen-nya biar bisa. Ustadz, share screen-nya ditutup. Teman-teman yang masih ada di sini mungkin bisa dibuka open videonya. Semangat ya teman-teman semua belajar. Amin. Ini di BBAT ini gurunya asik banget. Saya merasakan nggak tiba-tiba nggak pusing ya, karena sabar ya. Sedikit-sedikit kayak kuncinya itu, sedikit-sedikit tapi paham dan sering diulang-ulang. Sering bertanya. Ustadz. Ya, Ustadz Harun boleh di stop share screen-nya? Kayaknya Ustadz Harunnya ini deh, diem gitu. Koneksinya kayaknya ini deh. Koneksi Ustadz nolek kayaknya sepertinya. Ya udah seadanya aja deh, sebisanya di foto. Ustadz Harun. 1, 2, 3. Oh, harus ada buktinya bahwa ada pelajarannya kita. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak In. Sama-sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Izin matikan ya, Mbak Buanti, syukron. Assalamualaikum.